saya Muhammad Fadil Lukman, kelas 9A. Di sini saya akan menyampaikan kultum iftar yang berjudul 6 amalan 10 hari terakhir di bulan puasa. Sahabat iftar yang berbahagia dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa mendengarkan kultum melewati video, yaitu iftar. Semoga kita bisa melihat video kultum lagi di tahun berikutnya. Tidak terasa Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir. Tentu sebagai umat muslim yang sangat berbahagia dan menyambut kedatangan bulan mulia ini dan menjalaninya dengan serangkaian amalan di dalamnya, kita menginginkan momen agung ini bisa dilalui dengan semaksimal mungkin. Rasulullah SAW sendiri diriwayatkan menjadi 10 hari terakhir ini untuk lebih maksimal dalam ibadah. Dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah disebutkan, pada malam 10 terakhir Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah, melebihi kesungguhan pada malam terakhir. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu saya sebagai kultum iftar akan menyebutkan beberapa ibadah yang diajarkan Rasul pada detik-detik terakhir sebelum Ramadan berpulang. Yang pertama, lebih giat qiyamul lail. Salah satu amal ibadah yang diajarkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah lebih giat lagi dalam beribadah di malam hari. Artinya apa? Artinya pada setiap malam di bulan suci ini kita dianjurkan untuk menghidupkan malam dengan beribadah. Tapi begitu masih 10 hari terakhir, kita dianjurkan untuk lebih bersungguh-sungguh. Dalam satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah disampaikan, artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata, pada 20 hari yang pertama di bulan Ramadan, Nabi SAW biasa mengkombinasikan sholat, puasa, dan tidurnya. Namun jika telah masuk 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Hadis riwayat Ahmad. Ungkapan mengencangkan sarung pada hadis yang tadi saya sebutkan adalah bahasa kiasan yang menunjukkan Nabi mengurangi tidur bersama istri pada malam 10 terakhir Ramadan demi lebih banyak beribadah. Kedua, mengajak orang lain qiyamul lail. Kita tidak saja dengan mengiatkan diri beribadah, kita juga dianjurkan untuk mengajak orang lain untuk bersama hidupkan malam 10 hari terakhir Ramadan. Dalam konteks keluarga, suami bisa membangunkan istrinya. Dalam konteks yang lebih luas, seorang ustadz atau kiai mengkoordinir jamaahnya untuk bersama hidupkan malam mulia ini. Dasar kesalahan ini adalah hadis riwayat Sayyidah Aisyah berikut. Artinya, jika telah datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berbanyak itikaf. Itikaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan pada momen ini. Caranya adalah berdiam diri di masjid dan menyibukkan diri pada hal-hal yang berbau beribadah. Contohnya sholat sunnah, sholat 5 waktu, berzikir, membaca Quran, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Sayyidah Aisyah berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, membersihkan badan. Salah satu anjuran ketika kita hendak beribadah adalah membersihkan seluruh tubuh atau seluruh badan, dan memakai wewangian. Demikian juga saat malam 10 terakhir Ramadan, kita dianjurkan untuk melakukan ini. Tentu dengan badan yang segar dan wangi akan lebih membuat kita lebih semangat dan khusyuk beribadah. Dalam hadis Sayyidah Aisyah disebutkan, ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah bangun untuk beribadah dan juga menggunakannya untuk tidur. Begitu masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan sarung, menjauhi istri-istrinya untuk beribadah. Mandi di antara 2 adzan, yaitu 2 waktu sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Mandi di antara waktu maghrib dan isya dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana
disebutkan pada hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan dalam kondisi fresh, segar dan wangi, dan semangat untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan sehingga kita bisa memaksimalkan hidupkan momen mulia ini. Yang kelima, bersungguh-sungguh raih Lailatul Qadar. Malam 10 terakhir di bulan Ramadan merupakan momen paling potensial terjadinya peristiwa Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh meraih malam yang lebih utama dibanding 1000 bulan. Caranya tentu dengan memperbanyak ibadah pada malam harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, doa ampunan. Saat menjumpai Lailatul Qadar, Rasulullah mengajarkan kita untuk memohon doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksi doa yang dianjurkan ada sebagai berikut. Mohon didengarkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Doa ini bisa kita baca selama bulan Ramadan full, tapi lebih dianjurkan pada 10 hari terakhir Ramadan. Wallahu a'lam. Jadi di sini kita harus di 10 hari terakhir Ramadan harus mengamalkan 6 amalan yang tadi saya sebutkan. Ini sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dari saya. Kurangan, mohon maaf atas kekurangan saya itu karena manusia mempunyai banyak kesalahan, dan jika ada kelebihannya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.